Bublopyum Elizabeth Ann. Ini saya mau repotting karena potnya udah kekecilan, akarnya tuh udah sampai keluar. Kira-kira 1 jam selesai nggak ya, atau 2 jam selesai nggak ya. Jadi jangan semua anggreknya langsung ditaruh di depan kita. Youtuber, selamat datang di saluran Kebun Maknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin mengenai repotting beberapa jenis anggrek sekaligus dan apa-apa aja yang harus diperhatikan, apa aja yang harus dipersiapkan saat mau repotting anggreknya. Ikuti videoku sampai selesai ya. Oh iya, yang pertama tentu aja disiapin dulu anggrek-anggreknya yang mau di repotting ya. Ini ada 2 jenis Cattleya ya. Cattleya yang pakai amplop dan ini Cattleya-nya nggak pakai amplop ya. Kemudian ada Bublopyum Elizabeth Ann. Ini saya mau repotting karena potnya udah kekecilan, akarnya tuh udah sampai keluar ya. Jadi ini mau diganti potnya. Yang ini Paphiopedilumnya udah keluar begini sampai rebah. Yang ini mounted orchidnya hidup segan mati tak mau. Oke, jadi disiapin dulu anggreknya dan diperkirakan kira-kira 1 jam selesai nggak ya, atau 2 jam selesai nggak ya. Jadi jangan semua anggreknya langsung ditaruh di depan kita. Ntar kalau udah 1 jam, berdasarkan pengalamanku akhirnya bosen ya, jadi enak ngerjainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, siapkan media tanam anggreknya yang baru. Jadi kayak begini ya, media tanamnya ditaruh, pokoknya disiapin di sekitar kita supaya nggak bangun-bangun mondar-mandir ngambil media tanamnya ya. Jadi udah disiapin. Ini Pilamos ya, kemudian hidroton atau leka. Ini tanah liat yang dipanaskan sekian ratus derajat untuk hidroponik kayak begini jadinya ya. Tuh udah disiapin media tanamnya. Kalau perlu yang lainnya, ini akar kadaka moss hitam. Kemudian kalau ada yang mau dimonte anggreknya, siapin papan pakisnya, siapin alat buat nempel anggreknya kayak begini ya. Papan pakisnya udah ku bikin kawat-kawatnya. Siapin potnya yang baru ya. Jadi pot yang lama itu nanti setelah dibuang media tanamnya dicuci bersih dulu, diangin-anginkan, baru simpan di gudang lagi. Jadi kalau saya butuh tinggal pakai, nggak repot lagi nyuci-nyuci. Nah ini tuh udah saya cuci bersih. Nah ini yang dibolongin buat supaya sirkulasi udaranya bagus, dan saya mau pakai untuk anggrek bulan atau untuk anggrek Cattleya tuh ya. Kemudian siapin alat potongnya. Guntingnya tadi kemana tuh ya, udah isi ya. Nah siapkan guntingnya. Gunting kalau mau potong akar tanamannya yang busuk, yang kopong ya. Kemudian kalau mau mounted orchidnya ada benangnya, jadi siapkan juga gunting biasa, gunting kertas ya. Kalau ini gunting tanaman dipakai buat gunting benang kagak bisa. Kemudian siapkan siapkan ini alkohol atau hidrogen peroksida ya, buat semprot akarnya nanti setelah dicuci di bawah air mengalir, atau bekas potongan itu kalau misalkan ada bulbnya atau daunnya kayak begini mulai kuning ya, kalau mau digunting atau itu bulb tua jadi mau digunting bawahnya, bekasnya bisa semprot alkohol atau hidrogen peroksida, termasuk guntingnya sebelum dipakai semprot alkohol atau hidrogen peroksida supaya steril ya. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah karena mau repotting beberapa anggrek sekaligus ya, termasuk kalau misalkan anggreknya baik-baik aja, kemudian ada anggrek yang kayaknya kena penyakit gitu ya, daunnya atau kena hama, kok daunnya coklat-coklat gitu ya, atau ada yang media tanamnya udah nggak bagus lagi ya. Dengan berbagai
inilah kriteria maksudku. Dan kalau saya ya repotting anggrek dan ganti media tanam anggreknya itu, yang pertama kali saya lakukan adalah pada anggrek yang baik-baik aja, yang sehat aja. Itu. Kenapa? Karena kalau saya mulai dari anggrek yang sakit atau kena hama, nah nanti bisa aja ya walaupun saya pakai sarung tangan gitu ya, misalnya masih ada bakterinya, ada penyakitnya nempel di sarung tangan yang kugunain, atau nempel di guntingnya gitu ya, atau di tatakan atau di sini ya, nanti nempel-nempel penyakit, bakteri yang enggak, pokoknya semua yang enggak bagus gitu. Jadi akan saya mulai dari anggrek yang baik-baik aja, yang sehat-sehat aja kayak begini. Ini hanya perlu diganti karena potnya udah kekecilan dan akarnya udah keluar tuh ya. Kemudian ini sih nggak ada yang kena penyakit, kulihat anggrekku, cuma yang ini bulb tuanya udah mulai kuning daunnya. Nanti aku mau potong aja katleanya, bulb tuanya ya. Nah ini juga yang udah nggak ada daunnya gitu. Jadi mulai dengan anggrek yang sehat ya. Kalau anggreknya agak-agak sakit, aku curiga gitu kayak daunnya begini, bercak-bercak coklat, ini nanti daun bawahnya mau ku lepas aja ya tuh. Nah ini kalau feelingku nggak bagus ya, ntar aku kerja ini belakangan. Atau kayak begini, ini kenapa dia begini ya gitu kan, ini yang ada item-itemnya nih, ini ntar mau dibuang tapi aku nggak tahu dalamnya ada apaan. Terus ada apaan itu tuh ya. Kemudian yang ini anggreknya, aduh hidup segan mati tak mau, mounted on jetku kering banget gitu ya. Nah, kemudian yang ini katle aku, ini bawahnya pakai air ala hidroponik gitu, cuma kok feelingku jelek ya, enggak apa ya, numbuhnya enggak bagus, enggak sesuai yang kuharapkan gitu. Ini ada bulb yang tuh numbuh terlalu ke bawah, dan ada waktu itu ku tarik pelan aja udah langsung copot ya, jadi terlalu basah. Nah anggrek yang ada bulbnya begini, cattleya begini, jangan terlalu dalam masuk ke media ya. Dendrobium juga ini termasuk mau ku bersihin lumut-lumutnya, ntar pakai yang hidroton yang ini lagi setelah dicuci pakai air sabun gitu, bisa dipakai lagi kalau hidroton. Tapi kalau media tanam yang ini cacahan pinus dia dibuang, nggak bisa dipakai ulang ya, dibuang gitu dah. Kemudian hal berikutnya mau repotting anggrek, siapkan buat tempat pembuangan ya. Nah ini ada beberapa, ada satu lagi deh plastiknya. Nah kenapa ada beberapa, karena gini, ada media tanam misalnya anggreknya kayak yang ini, dia anggreknya mencurigakan deh nih gitu ya, entah dia kena penyakit, entah kenapa, kena hama gitu. Jadi media tanamnya akan saya satuin dan langsung buang ke tempat sampah, nggak dipakai lagi. Tapi kalau media tanam yang kayak yang ini kan dia baik-baik aja nih bulbiumnya ya, ini bisa ntar dipakai lagi sih ya buat anggrek ini juga. Terus kalau ada sisanya atau saya nggak mau pakai nanti, nah ini media tanamnya kan saya pakai untuk tanaman yang di luar rumah gitu. Ini bagus buat nyimpan air tuh tanamannya, cacahan pinusnya ya. Jadi jangan dibuang ke tempat sampah, kecuali kalau anggreknya kena penyakit. Kalau ini bisa dipakai lagi leka. Nah kalau udah siap mau di repotting ya, kalau kering kan dia susah nih dilepas dari media tanamnya nih anggrek ya. Jadi direndam dulu sekitar 2-3 menitan potnya di dalam air ya, sehingga nanti kalau mau dikeluarin anggreknya dari medianya gampang, potnya tinggal dipijit, dipencet-pencet, dipijit-pijit gitu sambil ditarik anggreknya tuh ya. Dan saya kerjainnya nanti di atas sini nih wadahnya saya alasin begini supaya tetap bersih. Ini ntar jadi media tanam yang bekasnya tinggal buang gitu ya, atau kalau yang bagusnya ditampung masukin ke plastik yang lain, plastik yang terpisah. Kemudian
kalau udah selesai di repotting ya, jangan disiram lagi anggreknya keesokan harinya. Setelah beberapa hari baru disiram ya, karena ini kan nanti dicuci di bawah air mengalir tuh anggreknya, bagian akarnya, jadi dia udah basah banget ya. Kemudian bisa langsung disiram setelah dikasih media tanamnya gini, atau kalau setelah dipakein sphagnum moss ya. Ini sih bukan sphagnum moss ya, sphagnum moss itu ditaruh air dulu supaya mengembang, biasanya dipadatkan ya. Kalau yang ini ya, dia kan memang udah basah ya, mau pakai hidroponik. Nah, nanti masukin sini. Dan kalau akar tanamannya pendek ya, nih misalnya pakai pot yang kecil terus akarnya pendek banget, nah ini digabus, ini dipotong-potong gitu ya, untuk ngeganjelnya tuh, taruh di bagian bawah ya, sesuaikan dengan ukuran potnya gitu ya, jadi supaya nggak mubazir media tanamnya. Ini udah kurendam setelah di repotting anggreknya, tadi kurendam sekitar 5 menitan tuh dalam air pakai vitamin B1 Liquinox untuk tanaman ya. Nah, setelah direndam tadi di dalam vitamin B1, air campur vitamin B1, ini sekarang lagi mau saya tirisin. Ini yang bublupiumnya tuh ya, dia udah basah banget. Dan lanjut, nah ini tadi yang saya buang bagian bawah daunnya ya, daun yang bagian bawah kiri kanan, soalnya bercak-bercak coklat gitu. Ini Paphiopedilum glaucopilum, anakannya aku pisahin dari yang sekarang lagi berbunga ya. Nih, potnya sesuaikan dengan ukuran anggreknya, karena masih kecil ya udah begini aja ya potnya. Ini yang Colegen Selleriana. Kalau masih ada bulb warna hijau anggrek, walaupun daunnya udah nggak ada, itu nanti ada kemungkinan dia numbuh lagi. Kalau daunnya lagi pada nggak ada, berarti dia lagi dorman tuh ya, istirahat dan jangan banyak disiram. Nah, ini nanti ku taruh di greenhouse mini. Ini Dendrobium Delacouroi ya, hidup segan mati tak mau, waktuku mounted begitu dah ya. Waktu itu ku pikir udah mati, ku taruh di luar rumah, kena hujan summer ya, akhirnya numbuh tuh tunas baru ya. Dan ini lagi Dendrobium, kalau gak ada daunnya, bulbnya doang gundul, masih hijau bulbnya, jangan dibuang ya, nanti dia bakalan numbuh tunas baru ya. Nah, ini kalau di tempatku di negara 4 musim, bulb Dendrobium yang begini Delacouroi dia dorman, istirahat. Ini juga ya, nanti setelah beberapa bulan dia akan bangun lagi. Jadi siramnya jangan terlalu banyak, pokoknya cukup semprot agak-agak basah, bisa seminggu sekali gitu ya. Pokoknya jangan sampai lepek banget ya, ntar dia akan numbuh lagi kayak begini ya. Nah, ini sehari kemudian, keesokan harinya setelah repotting maksudku. Nah, ini yang Cattleya, tadinya di pot batu sama di pot plastik, karena pot plastiknya udah pecah ya, retak, jadi saya satuin aja deh. Terus bulb yang udah nggak ada daunnya, tadinya mau aku buang, aku satuin, ada 3, ntar aku kasih lihat ya. Nih, pakai cacahan pinus. Kemarin udah disiram, jadi beberapa hari ke depan nggak disiram. Soalnya setelah repotting begini Cattleya ya, biasanya riskan banget jadi busuk, jadi jangan kebanyakan disiram. Nah, ini Cattleya hibrida ya, udah 5 tahun apa aku rawat ya tuh. Pisahannya satu lagi udah ada amplopnya di ruang tamu. Nah, ini ntar setelah direpotting begini dia bakal muncul tunas baru, dan dari tunas baru tersebutlah kemungkinan nantinya akan berbunga kalau beruntung. Nah, pisahan dari sini nih ya udah dirawat 5 tahun ya, udah beranak pinak, makanya bisa dipisah-pisahin ya. Kemudian ini nanti nih bulb tua dia udah mulai menguning mau mati gitu, ntar dipotong aja bulbnya ya. Tapi kalau kalian sayang buangnya ya tempel di kayu atau tanam tersendiri, ntar kalau disiksa dia numbuh tunas baru gitu. Nah, ini yang anggrek bulannya yang tadinya aku mounted ya, kan akarnya udah banyak tuh
ya. Jadi saya rawatnya dipakai media lagi tuh ya, ntar cepet jadinya numbuh akarnya. Dan satu akar udara biar keluar gitu. Kena matahari pagi, walaupun musim gugur winter, mataharinya ala kadarnya ya. Kalau sekarang tuh lagi bersinar udah 10:30, makanya bisa bikin video. Jarang-jarang bisa bikin video kalau musim gugur sama winter, gelap ya. Cahaya yang bagus kalau mau bikin video itu cahaya alami mataharinya ya. Nah ini yang hidroponik pakai air doang. Nah ini dia yang kemarin ku repotting juga. Aduh dia jatuh. Nah ini lagi ku coba nih dia. Ini yang jenis Cattleya yang nggak ada amplopnya, jadi dia langsung keluar spike-nya ya. Aku coba pakai ala-ala WCO gitu, ngikutin yang satunya lagi, Cattleya satunya lagi. Aku bikin dia kena matahari deh. Aduh. Pokoknya mesti diatur sedemikian rupa supaya daunnya nggak kena kaca ya. Kalau kalian tinggal di negara 4 musim, ini kacanya dingin banget gitu. Kasihan anggreknya. Nah ini yang ada amplopnya, ini pasangannya ini. Nah ini yang nggak ada amplopnya kalau berbunga. Kulihat yang ini baik-baik aja ya, sampai udah kena hujan penuh waktu itu potnya, dan dia baik-baik aja tuh ya. Tuh dari sampai ke bawah gitu. Nah, biar kena matahari taruhnya di situ. Nah ini yang pisahan Cattleya yang tadi ku ceritain ya. Kan bulb tua tuh udah nggak ada apa-apanya. Saya pengen eksperimen aja, sayang dibuang gitu. Terus yang ini dia copot sendiri. Saya misahin yang ini gitu ya. Dia copot sendiri ini. Ada akarnya tapi pendek banget. Jadi ya nggak tahu deh akan ada keajaiban atau enggak. Tapi biasanya Cattleya setelah di repotting ya, dia akan numbuh tunas baru. Tuh, dan di bawahnya itu paling bawah itu leka. Kalian bisa pakai media tanam yang ada apa aja gitu ya, nggak harus leka. Pokoknya dia lembab tapi jangan becek banget. Cattleya nggak suka yang becek-becek banget ya. Nah kita lihat aja ntar perkembangannya, numbuh tunas baru nggak. Nah ini terang di jendela dapur, ini terang dari sana tuh ya. Nah, ini yang hidroponik juga, ini full air semuanya, sama yang ini full air. Tapi ini yang kemarin baru ku repotting. Ini di windowsill, di jendela kamar mandi. Tuh yang kemarin ku repotting, ini si mediocolcarnya ku pakein kulit pisang ya. Ku bungkus pakai jaring-jaring begini, terus jadi akar. Aduh tunggu deh. Nah akarnya ini ku taruh di atas kulit pisangnya, terus ku tutupin ini ya. Kita lihat aja perkembangannya gimana ntar. Soalnya ditanam di pot hidup segan mati tak mau. Saya juga bingung jadinya. Dia Boblopium susah ya aku mau angkat-angkat. Boblopium yang kemarin ku repotting, ku taruh di sana. Kemudian apalagi kemarin yang ku repotting ya. Udah deh kayaknya yang di sini itu aja deh. Nambah daun baru Paphiopedilum lowi iku. Ini di sini Paphiopedilum papi. Soalnya Paphiopedilum suka tempat lembab. Nah, ini yang lagi ku mau selamatkan di greenhouse mini. Oh, kemarin ada juga yang ku repotting ya. Ini si Colegen Celeriana ya. Sama ini Dendrobium Delacroix. Nah ini tadinya mau mati nih, Cattleya intermedia ya. Udah 5 tahun ku rawat bu. Waktu itu ku montit iseng-iseng. Abisnya kalau ditanam di pot kan numbuhnya nggak keruan gitu. Coba ku montit dalam seminggu dia ini daunnya pada coklat, akarnya busuk gitu. Untungnya masih bisa diselamatkan. Akhirnya nih numbuh daun baru nih ya. Nah ini kalau pakingiku Paphiopedilumku menggenaskan. Ini Debbie Robinson juga. Jadi yang rusak-rusak udah pada ku copotin, nggak tahu bisa bertahan atau enggak, kita lihat aja nanti.
kelewat nggak ceritain yang ini tadi. Nah ini Cattleya yang ini pisahan dari ini yang tadinya di pot ya. Jadi ini saya pisah gitu nih satu rumpun ya. Kalau mau pisahin Cattleya minimal ada 3 bulb. Nah dia nemu baru. Tadinya di pas sama-sama yang ini dia terlalu masuk banget ke dalam medianya, khawatirin ntar busuk. Jadi saya mau eksperimen lagi ya, mounted Cattleya. Kalau mau memperbanyak akarnya atau tunas baru nanti semprot pakai POC yang dari bawang merah ya. Nah ini pakai kulit pisang, jadi kubungkus pakai jaring net gini. Terus di depan sininya pakai moss hitam akar kadaka. Ini masih ada akar yang kebuka, jadi nggak semuanya ketutup sama media.